semua kelihatannya sudah dikerjakan, Bapak. Ingat-ingat doa apa sunnah Rasul yang belum aku kerjakan. Bapak, kata Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi itu tiap pagi dan petang itu membawa makanan ke sekitar pintu gerbang pasar Madinah. Beliau setiap pagi dan petang ikut bulan bahasa Indonesia, bulan itu ada orang buta yang di situ setiap pagi dan petang Rasulullah membawakan makanan dan menyuapinya. Ya sudah, belum sekarang Rasulullah sudah meninggal, biar aku yang menggantikan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini membawa satu piring makanan, dibawa ke sekitar pintu gerbang Madinah. Ternyata betul di situ ada orang tua buta. Mbak, mangap kalau saya ini buka mulutnya, Mbak, buka. Ditulang. Siapa? Kasar sekali. Siapa ini yang menyuapi aku? Kata orang buta. Saya Abu Bakar, Mbak. Abu Bakar siapa? Saya Abu Bakar, sahabatnya Muhammad Rasulullah. Langsung dia menghindar orang buta ini. Kamu Abu Bakar sahabatnya Muhammad? Iya, Pak. Muhammad yang bukan sihir itu. Muhammad yang memecah belah umat. Muhammad. Bapak itu pengakuan Rasulullah tahu bahwa orang ini belum menerima hidayah, sehingga Rasulullah ketika menyuapinya tidak mengaku bahwa dia Muhammad. Selama 9 tahun pagi dan petang Rasulullah menyuapi dan orang ini ghibah merasani tentang Muhammad. Coro sampeyan, sing dulang wong iki wong bapak. Kok dulang ngelek-ngelek sing dulang. Terus sampean buat apa? Akhlak Rasulullah. Walaupun tetangganya kafir, walaupun tetangganya hina, miskin, itu tidak mengurangi derajat Rasulullah untuk menyuapinya. Abu Bakar seketika menangis. Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Mbak, apakah engkau tidak tahu yang menyuapiku selama ini 9 tahun pagi dan petang itu siapa? Iya, orang itu Muhammad Rasulullah. Dia tidak menyebut namanya karena tahu bahwa hatiku sangat keras dan tidak menerima hidayah. Nangis, langsung pingsan, bangun lagi, pingsan lagi orang buta ini, dan seketika ikrar syahadat, barokah suapan tangan Rasulullah, orang ini masuk Islam. Wis tau gampang nek duit toko elek api ono terus ora ya api dhewe. Tapi nek wong kota niku beda karo wong desa. Wong kota niku modele rada kapitalis, Pak. Hitung-hitungane iku modele diitung kaya jual beli. Kamu baik, aku baik. Kamu enggak baik, aku enggak baik. Bu, misal panjenengan punya 2 tetangga. Yang satu lumah dermawan, yang satu bakhil pelit. Yang sampai senengi sing lumah apa sing pelit? Berarti sing pelit sampean. Wong kok loro sing sitok lumah, sing sitok pelit, sampean seneng sing lumah, berarti sing pelit sampean. Lah yo tanggane loro. Sing sitok lumah, sing sitok pelit, sampean kok seneng karo sing lumah, berarti sampean sing. Misal gini, ada tetangga kita, orang ini baik, dermawan, perhatian, tapi pangapunten dia dalam keadaan jatuh betul ekonominya karena ada COVID misalkan. Kita bantu dia, pernah kita bantu 2 juta. Terus kemudian orang yang kita bantu ini sukses kembali, kira-kira Bapak Ibu 2 juta ini kembali apa tidak? Orangnya dermawan, baik, kembali apa tidak? Kembali, Pak, karena dia sangat jatuh, kita bantu saat dia bangkit, maka dia akan banyak memberi kita. 2 juta bisa kembali sampai 4 juta karena tetangga kita dermawan. Kalau tetangga kita pelit, dia jatuh, kita bantu uang 2 juta, kemudian yang pelit ini bertumbuh besar, kaya raya, kira-kira uang 2 juta ini kembali apa tidak? Kembali, tapi tidak lewat dia. Siapa yang kembalikan? Allah. Janjinya Allah, kalau kita berbuat baik kepada orang yang mestinya kita tidak berbuat baik misalkan, maka Allah akan mengalihkan pemberian itu. Jangankan 2 juta, akan Allah kembalikan 4 juta, 40 juta lebih. Karena apa? Kita berbuat baik kepada orang yang pelit.
Makanya ulama-ulama dulu itu seneng duit tonggo medit, masya Allah, dikageni Pak, karena yang balas apa langsung. Nanti tolong pulang langsung daftar di siapa tetangga yang beli. Kakek Pak. Itu cara ulama seperti itu. Dia lebih memperhatikan orang-orang yang pangapunten dalam tanda kutip kelakuannya dia itu. Walaupun siji ayo apik karo ulama. Nomor loro ayo apik karo umarok pejabat pemerintah. Nomor telu ayo apik karo tonggo. Sing nomor 4 ayo apik karo kerabat sanak famili. Kanjeng Nabi dawuh man istaqafa bil aqribah khasil mawaddah. Barang siapa meremehkan kerabat sanak famili, maka orang itu menghancurkan kasih sayang. Duwe Pak diapiki, Pak dielek. Diapiki dulur apik, diapiki dulur elek. Di sini ada tetangga satu dengan yang lain enggak rukun ada. Ada. Oke. Ada saudara satu dengan yang lain yang tidak rukun. Dulure piro kok sampai enggak rukun? Kalau tetangga, pangapunten, kalau tetangga ada yang nggak rukun itu kan jumlahnya banyak. Kalau kerabat saudara nggak rukun dulu jumlahnya itu. Kalau tetangga nggak rukun Pak, bisa pangapunten pindah tetangga itu orang lain. Kanjeng Nabi nggak ada hubungan darah. Kok satelit jajak ada rukunannya nganing Singosari gak apa-apa. Tonggo kuwi kok niyo. Wong perumahan kene kok mlete-mlete jajakane rukunane pindah ning kono ning Malang Kota Lama gak apa-apa, tonggo kuwi kok niku. Tapi kalau kita gak rukun sama kerabat, gak rukun sama saudara, minggat ke Jakarta, minggat ke Papua, dulur sama masih dulur, geteh sama masih geteh. Ora iso diganti kok enak. Bahasa seperti ini bisa dipahami. Dulur kalau dulur gak rukun itu sebabnya apa? Kok sampai orang dulur gak rukun itu sebabnya apa? Warisan. Warisan. Warisan itu pirang miliar. Orang yang berebut warisan atau merebut warisan itu punya dosa 3. 1, saudara dengan saudara gak rukun hanya karena warisan, dosanya dosa aqul walidain, durhaka kepada orang tuanya. Kenapa durhaka kepada orang tuanya? Karena sebenarnya anak yang tidak rukun sama anak yang lain itu menyakiti orang tuanya, hatta sampai orang tuanya meninggal masih dikatakan durhaka. Lah orang yang durhaka kepada orang tua itu siksanya nggak usah tunggu di akhirat. Di dunia sudah Allah wujudkan. Makanya jelas kok ono wong kok bulet utang, uripe angel, opo-opo kangelan. Tanda yang pertama, dia gak rukun karo dulur. Kok langsung mau mikir dulur di sana. Dosa aku walidain. Yang kedua, zalim karena merampas hak saudara. Yang ketiga, dosa qati'ur rahim, memutus sanak saudara. 3 dosa ini bagi orang sing sengaja merebut warisan. Orang serakah itu hidupnya gubrak, orang ngalah hidupnya barokah. Maka itu lo nek kalau dulur sing ngalah, wis kok gabungan gak apa-apa. Saya pernah punya teman kali itu, tapi juga bukan tetangganya Pak Amin, bukan, ini orang lain Pak. Teman mondok saya 9 sampai 11 tahun beliau mondok bareng sama saya. Bapak ibunya meninggal, dia disuruh pulang. Teman saya ini pengantin baru, punya 4 saudara termasuk dia. Iya kan, ini bapak ibu meninggal. Iya. Sampai mondok kan 11 tahun. Iya mas. Lah bapak ibu itu ninggal warisan sawah 3 petak, sedangkan anaknya 4. Lah 1 petak untuk saya, 1 petak untuk adik, 1 petak untuk adik. Lah sampai tidak kedumen sampai habis dipinter nonton mondok 11 tahun. Piye gabungan sama gak apa-apa gak apa-apa mas. Yang penting ayo do rukun, aku tak golek-golek dhewe, gak usah gak apa-apa, aku rasa bagi ngalah. Jadi masih, yo gak gitu sampai aku ngerti
Priwatane apik ngalah, tapi apa kata tetangga? Tetangga itu wong senengane komentar kaya netizen. Yo pacar cilik ra dikeki, dibodoni. Lah terus piye kok Mas aku kok ngomong piye? Le, Bapak itu sebenarnya punya satu petak sawah lagi, tapi nggak dikali itu. Di mana Mas? Di Kecamatan Ngasem. Tapi di Ciripari ditamburi padi yo nggak pukul, ditamburi jagung yo nggak pukul. Lah ditamburi apa Mas? Biasanya ditamburi kacang, nek rendeng kalau musim hujan itu pun bejo-beji, saking banyak jagungnya. Sampai tak bagi kono yo, ya apa Mas, gak apa-apa. Bapak Ibu alhamdulillah Bojonegoro tahun 2009 itu ada proyek migas Exxon Mobil. Cari tanah yang kulturnya ada batunya disewa untuk nyimpen panel. Kebetulan yang disewa itu sawah teman saya yang warisan ini 10 tahun disewa 350 juta. Masya Allah, langsung beli sawah, langsung haji, langsung beli sawah lagi, tak sugih, saya cuma ingin tak lupa. 2019 disewa lagi 10 tahun 450 juta. Sugih Pak Bodoh. Sing dulure sing netakan warisan mau. Sing rakus tadi, Masya Allah sampai saya ijek mahal. Makanya sampai kalau pangapunten kalau junjungan warisan, kalau aku gak popo Mas, gak popo rasa jadi gak popo. Jika di sawah sing waktunya akeh Mas. Orang ngalah hidupnya akan barokah, orang serakah hidupnya akan gubrak. Milih gubrak apa milih barokah? Barokah ngalah. Termasuk salah satu diterimanya amal ibadah kita itu digantungkan kepada baik dan tidaknya kita kerabat, baik dan tidaknya kita kepada kerabat. Ada satu kisah ini ditulis dalam kitab Irsyadul Iman karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Imam Zainuddin Al-Malibari ini mendapatkan kisah ini dari Ibnu Hajar Al-Haythami. Semoga yang mendengarkan ini dengan khusyuk, dengan seksama diberi anugerah oleh Allah segera bisa melaksanakan haji dan umrah. Ada orang Mekah kaya raya, saking kaya rayanya orang Mekah ini punya harta yang disimpan yang tidak ada orang yang tahu 10.000 dinar. 10.000 dinar. 1 dinar itu berapa Pak Kiai? 1 dinar itu kalau dalam kitab Fathul Maqadir 1 dinar itu senilai 4 gram emas. Jadi panjenengan nek maca kitab, maca buku ono kata-kata dinar, itu 1 dinar itu nilainya 4 gram emas. 1 gram sekarang berapa? 1 juta. Rata ngomong. Kalau orang ngerti piro ya rata ngomong. Pinter-pinter bu 1 gram sekarang. 1 juta. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 10.000 itu berapa? Apa? Ya wis akeh semuanya. Hitung-hitung duit orang kayak ini. Dia ingin melaksanakan haji di tahun ini. Orang Mekah ingin haji. Orang Mekah itu lumrahnya kalau nafar awal sebenarnya 2 hari selesai. Kalau nafar sani 3 hari selesai. Tapi orang ini ingin ibadah haji dan ziarah 6 hari. Saya ingin haji tahun ini, tapi ini duit tak titipkan siapa? Tak titipkan anak, nanti cengkerean gara-gara duit. Tak titipkan saudara, nanti jangan-jangan iri. Ini tak titipkan siapa uang segini banyak, tapi enggak. Dulu kan belum ada ATM. Dia ingat saya punya teman yang ahli ibadah, amanah, bisa dipercaya. Dia berkunjung ke sana silaturahim, Mas, gak lengkap. Saya tahu ini ingin haji Mas, dan terus yang haji dong. Tapi saya punya uang yang anak tidak tahu, kerabat tidak tahu, saudara tidak tahu. Berapa? 10.000 dinar. Kok banyak? Banyak Mas. Makanya ini mau tak titipkan sampean. Tak tinggal haji, itu gak apa-apa. Titipkan sini, mau hanya 6 hari. Tapi tolong Mas ya, apa? Ini wasiat. Jangan ceritakan kepada siapapun tentang uang saya ini. Karena anak nggak tahu, saudara nggak tahu, istri nggak tahu, ini rahasia kita berdua. Jangan sampai ada yang tahu. Kata temannya, nggak apa-apa kan, siap, tak jaga. Saya amanah, nggak saya ceritakan, akan saya simpan 6 hari sampai datang ke sini, insya Allah aman. Berangkat Bapak Ibu orang ini haji. Setelah 6 hari dia pulang. Setelah pulang ternyata dia langsung berkunjung ke rumah temannya, ditemui oleh anaknya. Nah, Pak Lek,
Dari tadi kok yang nemu sampai yang bapakku di mana? Pak Lek, apakah Pak Lek belum mendengarkan Pak? Bapak itu sudah meninggal. 3 hari yang lalu Bapak itu meninggal dunia. Loh, meninggal nak? Si Pak Lek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak itu gak cerita tentang uang saya. Enggak Pak Lek. Saudara tolong kumpulkan semua. Ada yang diceritain tentang uang saya yang dibawa? Enggak. Baik, duit kurang hilang. Diwasiati orang oleh cerita, baru ditinggal haji dadak wonge mati. Ini nyarinya di mana? Akhirnya orang ini ingat bahwa di Mekah itu ada seorang ulama yang ahli isyarah. Ahli ngerti. Beliau sowan ke sana, assalamualaikum waalaikumsalam. Ada apa Pak? Silaturahim saja yang pertama, yang kedua saya minta petunjuk saja. Petunjuk apa Pak? Saya itu kehilangan uang saya. Berapa? 10.000 dinar. Kok banyak ya? Ceritanya di mana? Saya tinggal haji, saya titipkan kepada teman saya wasiati, jangan ceritakan kepada siapapun. Saya orang-orangnya meninggal. Ini nyarinya di mana? Temenmu itu ahli ibadah atau ahli maksiat? Ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli sedekah. Semua amalan-amalan dilakukan, dikerjakan. Oh, berarti tanda-tandanya temanmu itu tempatnya di alam kubur, di dalam nikmatnya Allah. Gimana Syekh? Pergi ke sumur Zam-Zam. Karena ada beberapa riwayat mengatakan sumur Zam-Zam secara metafisika, bukan secara nyata, secara metafisika, teman yang terdalam dari air Zam-Zam ini tembus kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di dalam alam kuburnya. Panggil temanmu di sana, ketemu. Nanti kamu akan dapat insyaallah. Langsung dia ke Zam-Zam. Zam-Zam itu berada bawah sedikit miring ke kanan dari Jabal Abi Qubais, yang sekarang Jabal Abi Qubais itu menjadi kantor kerajaan Arab Saudi. Bawahnya itu ada sumur Zam-Zam yang sekarang sudah dicor, tapi kerannya masih banyak. Beberapa meter dari sumur Zam-Zam itu ada Maulidun Nabi yang sekarang jadi perpustakaan bersolawat atas Nabi sana. Kemudian sebelum masuk Masjidil Haram itu ada toilet. Toilet sebelum masuk pintu Masjidil Haram dari sumur Zam-Zam ini dulu itu rumahnya Abu Jahal. Makanya sampai sebelum masuk sumur Zam-Zam, masuk Masjidil Haram dari sumur Zam-Zam ini mampir toilet. Lihat kuyui rumahnya Abu Jahal. Zam-Zam dipanggil, ya sahibi, aina 10.000 dinari. Wahai sahabatku, di manakah uangku 10.000 dinar? 1 kali nggak ada jawaban, 2 kali nggak ada jawaban, berkali-kali nggak ada jawaban. Bingung orang ini, katanya ada isyarat, ada jawaban, kok nggak ada jawaban. Pulang lagi ke rumah saya nggak ada jawaban, saya kok aneh. Padahal temanmu itu ahli ibadah. Saya. Atau gini saja Kak, kalau sampai kepingin ketemu betul uangmu yang segitu banyak, pergilah ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhum, yang secara riwayat, secara metafisika, sumur Barhum ini tuhnya yang paling bawah ini bisa tembus ke tempat orang-orang yang disiksa oleh Allah. Jangan-jangan temanmu itu di alam kubur disiksa oleh Allah. Coba sampai ke sumur Barhum. Orang ini naik kendaraan, berminggu-minggu dijalani, berbulan-bulan dijalani, demi uang 10.000 dinar. Dia tanya di mana sumur Barhum, di mana sumur Barhum, ketemulah sumur Barhum. Setelah ketemu dia memanggil, ya sahibi, aina 10.000 dinar. Wahai sahabatku, di manakah uangku 10.000 dinar? Baru sekali memanggil Bapak Ibu, tiba-tiba sudah ada suara. Kak, uangmu 10.000 dinar itu aku simpan di kamar anakku yang nomor 2 di bawah keranjang, duduk setengah meter, itu tempat uang. Alhamdulillah ketemu. Mas, iya Kak. Aku ini di sumur Barhum Mas. Iya. Bolehkah aku bertanya? Iya. Sumur Barhum ini secara metafisika telengit tekon yang orang-orang yang di situ disiksa oleh Allah. Berarti sampai di alam kubur, di alam barzah ini disiksa sama Allah. Iya Kak, aku disiksa sama Allah. Di mana sholatmu? Belum diterima sama Allah. Di mana sedekahmu? Di mana ibadahmu? Belum ada yang diterima Allah. Kenapa?
Karena 5 tahun aku tidak rukun sama adik perempuan. 5 tahun aku nggak pernah sabar zinaban, nggak pernah menegur dengan adik perempuanku sampai aku meninggal. Padahal Allah itu punya sifat namanya sifat rahim, yang artinya kasih sayang, yang dititipkan kepada sanak saudara. Siapa yang nyambung saudara, orang itu nyambung kasih sayangnya Allah. Siapa yang memutuskan saudara, berarti orang itu memutuskan kasih sayang Allah. Allah belum ridhokan, Allah belum menerima amal ibadahku karena aku berseteru dengan adik perempuan. Ya wes nek muka aku tak mantuk, yuk mantuk. Akhirnya mantuk, pulang langsung ke rumah. Di mana anak yang nomor 2? Saya balik. Mana kamarmu? Ini balik. Diduduk setengah meter ketemu. Alhamdulillah balik. Ketemu duitnya sampeyan. Iya nak ketemu. Dapat kabar dari mana? Balik. Aku dapat isyarat dari bapak. Bagaimana kabar keadaan bapak balik? Bapakku disiksa sama Allah. Nggak mungkin balik. Bapak itu ahli ibadah, ahli sedekah, ahli amanah. Nggak mungkin bapak disiksa sama Allah. Pancen bapakmu ahli ibadah, tapi bapakmu elek karo bibimu, bapakmu elek karo adik itu. Nangis anaknya. Paling bagaimana agar saya bisa menyelamatkan, bisa menolong bapak? Kumpulkan saudara-saudara. Ayo, saya ajak kamu ke rumah bibimu, mintalah maaf atas nama bapakmu. Diajak ke rumah bibitnya, dikasih mukadimah sama orang ini, sahabatnya ini. Kemudian dia itu meminta maaf anak-anaknya atas nama bapaknya. Semua menangis, saling memaafkan. Malam harinya sahabatnya ini bermimpi seakan-akan temannya ini sudah diberi nikmat oleh Allah. Kita khusus sampai dulu sing